warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, sebelum saya menjelaskan perkembangan COVID-19 di Indonesia, saya akan menjelaskan apa itu COVID-19 dan bagaimana penularannya. COVID-19 sendiri adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus. Virus tersebut bernama SARS-CoV-2. Virus tersebut masuk dalam kategori ataupun golongan virus corona bersama dengan virus penyebab SARS dan MERS. COVID-19 sendiri adalah sebuah singkatan dari Coronavirus Disease 19. Angka 19 merajuk pada tahun ditemukan virus tersebut. Virus tersebut sendiri ditemukan pada akhir tahun 2019 di negara Cina, di kota Wuhan. Untuk penularan COVID-19 sendiri dapat ditularkan melalui udara. Bagaimana penularannya? Ya, ketika kita batuk, ketika kita bersin, bahkan ketika kita mengobrol dengan orang lain dengan jarak yang sangat dekat, virus tersebut dapat menular. Ketika kita batuk, percikan ataupun droplet ataupun cairan tersebut dapat terkena orang lain ataupun terhirup oleh orang lain, yang akibatnya orang tersebut dapat terkontaminasi virus COVID-19 juga. Maka dari itu pentingnya kita untuk penggunaan masker. Di Indonesia sendiri COVID-19 terkonfirmasi pertama kali pada bulan Maret, di saat 2 warga tertular oleh seorang warga negara. Sampai dengan 27 Oktober 2022, jumlah kasus positif di Indonesia mencapai 6.041.749 jiwa yang telah terkonfirmasi virus COVID-19. Terbanyak ataupun peringkat nomor 1 di Asia Tenggara. Sementara itu di Asia kita menempati peringkat ketiga dalam hal kasus kematian. Kasus kematian di Indonesia sendiri mencapai 158.522 kematian. Namun angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi karena banyaknya kasus COVID-19 dengan gejala berat tidak dilakukan tes, bahkan tidak dikonfirmasi statusnya positif atau tidak. Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan uji ataupun tes terhadap 71.503.221 orang dari total keseluruhan penduduk Indonesia yang mencapai 269 juta penduduk, yang berarti hanya sekitar 264.627 orang per 1 juta penduduknya. Kini pemerintah Indonesia tengah fokus untuk melakukan program vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia. Vaksinasi ini sendiri bertujuan untuk menekan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Nantinya vaksinasi ini sendiri akan menjadi sebuah syarat penerbangan ataupun perjalanan antar kota ataupun antar provinsi, yang mana ketika seseorang ingin melakukan perjalanan diwajibkan sudah melakukan vaksinasi minimal mungkin dosis 1 ataupun dosis 2. Sampai saat ini di tanggal 27 Oktober 2022, data orang yang telah melakukan vaksinasi dosis ketiga telah mencapai 64.962.493 jiwa atau setara dengan 27,68% dari 234 jiwa sasaran vaksinasi. Demikian informasi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.